Teorema Pitagoras. Di sini kakak akan menjelaskan 3 subtema. Yang pertama ada sejarah Pitagoras, yang kedua ada teorema Pitagoras, dan yang ketiga ada aplikasi Pitagoras pada dunia nyata. Sejarah Pitagoras menjelaskan yaitu siapakah yang menemukan rumus tersebut dan bagaimana rumus tersebut bisa ditemukan. Sedangkan teorema Pitagoras menjelaskan bagaimana rumus Pitagoras itu. Sedangkan aplikasi Pitagoras pada dunia nyata menjelaskan bahwa apakah ada penerapan dari rumus Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jelas, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu siapakah penemu Pitagoras itu. Penemu Pitagoras lahir di Pulau Samos sekitar tahun 570 sebelum Masehi, meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Selanjutnya, bagaimana rumus Pitagoras ditemukan? Rumus Pitagoras ditemukan ketika di Kroton, Italia. Pitagoras mendirikan suatu gerakan atau suatu sekolah bernama Pitagorean. Dia mulai mengutak-ngatik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau sekarang kita sebut juga dengan Pythagorean triple. Selanjutnya, bagaimana teorema Pitagoras itu? Teorema Pitagoras berbunyi untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa, sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku. Perhatikan rumus Pitagoras berikut. Secara sistematis, persamaan Pitagoras dapat ditulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C adalah sisi miring segitiga, sedangkan A dan B adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisi dapat diperhatikan dari sudut yang berada di depan sisi tersebut. Maka, sisi A berhadapan dengan sudut A, sisi B berhadapan dengan sudut B, dan sisi C berhadapan dengan sudut C. Dapat dimengerti, teman-teman? Nah, rumus ini dikenal sebagai teorema Pitagoras, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Selanjutnya adalah pembuktian dengan aljabar. Kita ketahui ada sebuah persegi yang besar, ada persegi yang kecil yang berada di dalam, dan ada 4 segitiga siku-siku. Maka berlaku luas persegi besar itu sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga. Berarti luas persegi yang kecil ditambah 4 luas segitiga, maka itu adalah luas persegi yang besar. Maka dapat kita tuliskan menjadi A plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali setengah A kali B. AB kuadrat itu merupakan rumus dari luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Sisi dari persegi yang besar adalah A ditambah B, sedangkan sisi persegi yang kecil adalah C atau hipotenusa dari segitiga siku-siku. Sedangkan rumus setengah dikali A kali B itu merupakan rumus luas segitiga, di mana A adalah alas dan B itu merupakan tinggi. Maka kita dapat jabarkan A plus B kuadrat menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB min 2B.
Sehingga kita mendapatkan rumus teorema Pitagoras sebagai berikut. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya adalah aplikasi teorema Pitagoras pada kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Terdapat 3 pemain sepak bola yang ingin mencetak gol, bernama Doni, Budi, dan Aji. Jarak Doni ke Budi adalah 6 meter. Jarak Budi ke Aji adalah 8 meter. Berapakah jarak Doni jika langsung mengoper ke Aji? Doni, Budi, dan Aji sedang bermain bola. Pada saat ingin mencetak gol, Doni dihadapkan 2 pilihan. Jika mengoper bola ke Budi memiliki jarak 6 meter, sedangkan Budi mengoper bola ke Aji memiliki jarak 8 meter. Berapakah jika Doni langsung mengoper ke Aji? Nah, diketahui jarak Doni ke Budi adalah 6 meter, jarak Budi ke Aji adalah 8 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak Doni ke Aji. Kita masukkan rumus teorema Pitagoras tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadratnya adalah jarak Doni ke Budi adalah 6 meter. 6 kuadrat ditambah jarak Budi ke Aji adalah 8, maka kita dapat tuliskan 8 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. C kuadrat itu sama dengan 100. Kita mencari C-nya, maka diakarkan. C sama dengan akar 100, maka C adalah 10 meter. Berarti jarak Doni ke Aji adalah 10 meter.